1021. Yanmo, kamu benar, Ouyang Changqing benar-benar bisa melawan saudara junior. Mungkin tidak setingkat pertarungan Zuo Fan dengan adik laki-lakinya, tapi harus mendekati bagaimana mereka. Di luar arena, Wu Qingqiu mengomentari pertarungan tersebut, memberitahu Yanmo. Kamu telah melakukannya dengan baik. Yanmo menolak pujiannya. Bukan apa-apa, saya pergi dulu dengan Ouyang Changqing, untuk menguji kekuatannya. Aku bertahan 20 ronde dengannya, sementara hanya bertahan selama 18 ronde dengan Yelin. Murid terbaik di Tanah Utara adalah pamer, tetapi setidaknya sesuai dengan namanya. Saya hanya berharap pertarungan itu bisa menggerakkan pikiran Chu Qingcheng, setidaknya yang bisa kita lakukan untuk semangat Zuo Fan. Ya, pertarungan ini adalah harapan kami untuk membawa kedamaian jiwa Zuo Fan. Bahkan jika ini tidak berhasil, maka tidak ada yang akan berhasil. Wu Qingqiu menghela nafas, menatap Chu Qingcheng dan melihat wajahnya yang damai bersandar di bahu Zuo Fan. Ketenangannya membuatnya lengah, terutama karena ada perkelahian besar yang terjadi dan dia tidak memiliki tanda-tanda takut. Dia memberi isyarat kepada Yanmo dan berkata, "Hei, Yanmo, siapa pria itu? Saudari junior Qingcheng telah damai sejak mereka bertemu. Ini membingungkan." Yanmo mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Dia memakai topeng jadi aku tidak tahu. Meskipun saya tidak berpikir itu akan membuat perbedaan bahkan jika dia tidak melakukannya. Dari perkenalan Ouyang Changqing, dia adalah seorang pedagang dari negeri utara. Kami hampir tidak pernah meninggalkan tanah barat jadi kami pasti tidak mengenalinya. Mengapa saya mendapatkan perasaan yang akrab tentang dia kalau begitu?" Indera Wu Qingqiu melemparkannya ke dalam kebingungan, tapi dia mengesampingkan semuanya dan fokus pada pertarungan. Ouyang Changqing melihat sekeliling setelah kekalahan pertamanya dan melihat mata bersemangat Murong Sui. Khayalannya membuatnya percaya dia mendukungnya dengan tatapan penuh harapan itu. Jadi dia menggertakkan giginya dan menenun tanda. Dengan setiap tanda, guntur menggelegar dan bergemuruh saat udara berat tiba-tiba menguasai daerah itu. Segera, orang-orang merasa sulit bahkan untuk bernapas. Saat kehangatan telah hilang, es mulai terbentuk dan menyebar. Orang-orang tua berteriak atas tindakannya. Membangkitkan seni surga. Apakah dia berencana untuk menyelesaikannya dengan menunjukkan kartunya secepat ini? Membangkitkan seni surga. Heiran yang agung memulai juga, seni bela diri peringkat bumi utama Sekte Terang Laut, seni surga yang membangkitkan itu. Keahliannya dikatakan berasal dari pemahaman tentang Heaven Sealing Sword. Seorang lelaki tua mengangguk dengan serius. Ya, pedang penyegel surga mengandung kekuatan segel. Dengan mempelajari seninya seseorang memperoleh pengetahuan tentang cara menyegel dan cara memecahkan. Seni surga yang membangkitkan berasal dari cara terobosan pedang penyegel surga. Heiran yang mulia, para kultivator harus mencapai Genesis Stage untuk memanfaatkan kekuatan dunia dan menumbuhkan kekuatan pedang mereka ke tingkat yang tak terlihat. Tapi Evoking Heaven Art mematahkan rantai dunia dan menggunakan kekuatannya sebelum seseorang mencapai Genesis Stage sambil melepaskan jenis kekuatan yang sama dengan ahli Genesis Stage. Ini adalah seni yang keterlaluan, dan semakin banyak kekuatan duniawi ditarik, semakin besar dampaknya. Dengan kata lain, Ouyang Changqing telah menjadi, untuk sesaat, seorang ahli Genesis Stage. Heiran yang agung terengah-engah saat dia melihat pertarungan dengan saksama. Karena mereka ini imbang, bukankah itu berarti Ouyang Changqing telah berada di atas angin dengan peningkatan dalam tahap kultivasi ini? Kultivator Soul Harmony dipandang lemah bagi ahli Genesis Stage manapun. Yelin bukanlah ahli harmoni jiwa yang normal, tetapi Ouyang Changqing juga bukan dalam tahap kejadiannya yang sekarang sementara. Dia adalah pewaris seni pedang penyegel surga. Harapan Yelin sangat tipis. Tetua itu menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Heiran yang ditinggikan harus melihat lebih dekat. Evoking Heaven Art bukanlah seni rahasia, tetapi ia memiliki banyak bahaya. Seseorang perlu menahan diri ketika berhubungan dengan kekuatan duniawi. Bahkan kultivator Genesis Stage yang baru tidak memiliki banyak kendali atas kekuatan duniawi, apalagi di Soul Harmony Stage. Jika dia melampaui batasnya, kekuatannya akan mengamuk dan akan melahapnya. Paling buruk, dia akan tercabik-cabik atas belas kasihan surga. Ouyang Changqing adalah murid terbaik di negeri utara. Setidaknya dia memiliki pengendalian diri itu, kan? Saya khawatir masa mudanya yang sembrono akan mendapatkan yang terbaik dari dirinya. Anda bisa tahu dari bagaimana pertarungan berkembang. Saya khawatir dia tidak hanya akan melukai lawannya tetapi juga dirinya sendiri, hanya demi kemenangan. Orang tua itu menghela nafas. Saya hanya bisa berharap lawannya akan jatuh dengan cepat sehingga dia bisa mengendalikan kekuatan duniawi sebelum menyebabkan kerugian. Heiran yang agung menyeringai. Itu akan sulit. Yelin cukup pantang menyerah. Ketika dia melawan murid terbaik di Tanah Barat, dia hampir mempertaruhkan nyawanya. Dia hanya berdiri di sana karena aku masuk. Aduh, mereka berbagi senyum pahit dan menggelengkan kepala. Mengapa harus dua orang bodoh berkepala babi ini yang harus bertarung?
Pertarungan itu mengkhawatirkan para tetua, tetapi penonton tidak menyadari bahayanya. Meledak begitu Ouyang Changqing melepaskan gerakan hebatnya. Ouyang Changqing melihat sorakan ditujukan padanya dan gadis impiannya mengawasinya, dan tersenyum. Tanda-tandanya terbentuk lebih cepat. Semakin banyak tanda yang dia bentuk, semakin keras tekanan dunia. Dengan rasa dingin yang menusuk tulang menyebar, gelombang pedang es terbentuk di langit saat mereka terbang, menyebarkan keterkejutan dan ketakutan. Ye Lin tidak lagi terlihat sombong, tetapi menjadi serius, tinjunya mengepal. Gemuruh. Dengan tanda terakhir Ouyang Changqing, petir membelah langit, melepaskan guntur yang memekakkan telinga. Satu awan hitam meledak menjadi berjuta pedang es, berkumpul di sekitar Ouyang Changqing dan berjumlah puluhan ribu. Bang! Beberapa menggores penghalang panggung dan membuat lubang di dalamnya seolah-olah itu tidak ada. Pengaman sekarang hilang. Penonton terlalu marah untuk peduli, berteriak lebih keras dari sebelumnya dan meneriakkan namanya. Dengan jatuhnya penghalang, semua orang, bahkan kerumunan, sekarang menjadi bagian dari pertarungan. Dan menjadi bagian dari pertarungan semacam itu hanya berarti satu hal bagi mereka, kematian. Sementara mereka dengan senang hati tidak menyadari malapetaka yang akan datang, orang-orang tua menanggapi krisis. Boom! Sekarang jika terjadi sesuatu, itu hanya akan menjadi lebih buruk. Bocah itu harus memilih panggung di bawah pulau surga untuk pertarungannya. Apakah dia tidak tahu tahap ini dimaksudkan untuk spar murid rata-rata? Penghalangnya juga tidak kuat. Itu karena kebanyakan orang berada di pulau di bawah surga. Putra Ouyang Lingtian seperti rumor yang melukisnya, sia-sia. Heiran yang ditinggikan tersenyum. Nah, apakah kamu tidak akan menghentikannya? Orang-orang tua itu berhenti. Heiran yang mulia, mengapa kamu tidak mencoba? Tidak. Heiran yang mulia memutar matanya. Ini rumahmu, jadi bagaimana aku bisa masuk? Sampai murid-murid saya dalam bahaya, saya tidak akan bergerak sedikit pun. Lebih cepat dan itu akan dianggap sebagai kekalahan tanah barat. Sementara pertengkaran anak-anak belaka, kita semua memiliki harga diri, oke? Orang-orang tua itu menggelengkan kepala. Kami juga tidak bisa ikut campur. Changqing keras kepala tetapi memiliki bakat yang luar biasa. Dia akan menggantikan ayahnya dan menggunakan pedang penyegel surga, itu sudah pasti. Dan Anda ingin kami menerobos masuk ke momen paling sombong dan kesenangannya. Sekelompok penjilat. Ini menunjukkan bagaimana hal itu sampai ke kepalanya dan seterusnya. Kamu selalu memanjakannya. Yang mulia Heiran mendecakkan lidahnya dan diam memperhatikan. Orang-orang tua tidak bisa kembali, diam-diam menerima pukulannya. Tidak ada yang akan masuk sampai semuanya terlambat. Seperti apakah anak itu bunuh diri atau tidak ada hubungannya dengan mereka. Di bawah, energi pedang berkeliaran dengan energi dunia memenuhi udara sesuai keinginan Ouyang Changqing. Dia menjadi bersemangat karena tidak ada yang membawanya sejauh ini, membuatnya merasakan kekuatan luar biasa untuk pertama kalinya. Memiliki dunia di telapak tangannya memabukkan. Ouyang Changqing berteriak dan menunjuk ke langit. Ribuan energi pedang digabungkan dan dibentuk menjadi gambar pedang dengan ujung dingin setinggi 300 meter. Auranya yang tak terbendung berkilauan di udara di sekitarnya. Wu Qingqiu berteriak, ini adalah kekuatan dunia yang bisa digunakan oleh Ouyang Changqing, tapi kenapa? Sialan, bagaimana adik laki-laki bisa melakukan gerakan yang ditingkatkan seperti itu? Ini tidak sesederhana dorongan belaka, tetapi celah secara bertahap. Hampir tidak ada yang bisa menjembatani kesenjangan antara Soul Harmony Stage dan Genesis Stage. Yan Mo menggertakkan giginya. Keduanya sama tapi sekarang, dengan keterampilan rahasia yang luar biasa ini, Ye Lin akan kesulitan mengatasinya, bahkan dengan semua yang dia miliki. Wu Qingqiu menghela nafas, melirik Chu Qingcheng. Aku berharap untuk memberinya pertarungan yang seimbang, tapi Ouyang Changqing keluar terlalu cepat, menjadi sangat berkuasa. Butuh semua sensasi darinya. Yang lain menghela napas mengangguk. Hanya Ye Lin yang memandang Zuo Fan di bawah, matanya haus akan pertempuran. Setelah berbalik ke lawannya, api kemasan menyembur dari matanya, seolah membuktikan tekadnya. Kakak, perhatikan baik-baik. Aku telah kalah darimu sebelumnya, tetapi setelah tahun-tahun ini, aku sama baiknya denganmu. 1022. Hahaha, bisakah kamu merasakan sejauh mana kekuatanku? Menyerah selagi masih bisa. Kami sekutu dan tidak suka meninggalkan Anda terluka dan memutuskan hubungan tanah kami. Miliki akal sehat dan saya akan memastikan untuk mengikuti jejak keagungan saya. Dengan pedang surga di tanganku, dunia adalah tiramku. Ouyang Changqing mengangkat tangannya dan mengangkat pedang ilusi yang mengerikan dan tajam itu, memberi makan egonya saat dia berbicara dengan sombong. Adapun para penonton, mereka semakin bersemangat dengan kepercayaan dirinya. Hanya Murong Sue yang menatap Sangguan Qingyan dengan pahit. Dia memiliki kekuatan, tapi tidak ada yang mengalahkan narsismenya. Semakin aku memikirkannya, semakin aku takut akan masa depan Tanah Utara dengan dia memimpin.
Yelin menatapnya dengan dingin, sama sekali tidak terkesan dengan pedang besar yang mencolok di atas kepalanya. Dia benar-benar berani mengejek. Jangan terlalu terburu-buru, terlalu dini untuk mengatakannya, bukan begitu, Saudara Ouyang. Kamu benar-benar berpikir kamu memiliki keinginan untuk mengambil pedang ini. Aku akan menghancurkannya. Dengan api keemasan bersinar di matanya, Yelin berteriak, tubuhnya meledak dengan kekuatan. Ini adalah seni rahasia yang hanya bisa saya gunakan sekali di panggung harmoni jiwa. Aku berencana menggunakannya pada kakak laki-laki saat kita bertanding lagi, tapi sejak kita bertemu pertama kali, aku akan membiarkanmu merasakannya. Decimating Inferno, bentuk naga api. Yelin meraung ke langit, diikuti oleh lolongan drakonik, mengguncang udara dengan setiap gemuruh. Cahaya panas dan keemasan ditembakkan dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi, menerangi seluruh langit. Gelombang panas yang ditakuti menyebar, menyelimuti separuh dunia dengan rona merah dan penonton dalam mantra panas. Adapun Yelin, di bawah tatapan terkejut dari kerumunan, mulai berubah. Sisik emas terbentuk di tubuhnya dan giginya berubah menjadi taring tajam. Dia sekarang seperti binatang buas, dan dari bentuk kepalanya, itu adalah naga. Semua orang tersentak pada transformasi tiba-tiba. Apakah jiwanya adalah jiwa naga surga terbesar? Bagaimana lagi dia bisa mengambil bentuk ini di Soul Harmony Stage? Kekuatannya dan jumlah Yuan Qi harus dikalikan. Sekarang ada peluang bagus dia mungkin benar-benar mengambil pedang. Ouyang Changqing mendengus. Jadi bagaimana jika kamu memiliki jiwa naga surga? Pedangku berasal dari seni pedang penyegelan surga, bahkan jika kamu selaras dengan jiwa naga surga, itu tidak akan berhasil. Apakah kamu benar-benar berpikir ini adalah keharmonisan jiwa rata-ratamu? Dasar bodoh, lihat saja. Sudah kubilang, ini bentuk naga api, bukan keharmonisan jiwa drakonik palsu biasa. Yelin menyeringai dan berteriak lagi. Boom, mirip dengan ledakan, api emas yang ganas ditembakkan dari tubuhnya ke segala arah. Kekuatan besar membuat para penonton menyipitkan mata, merasakan panas yang membakar yang dilepaskannya di kulit mereka. Ouyang Changqing tersentak, pikirannya berjalan 1 mil per menit saat dia mencela. Saudaraku, ini hanyalah pertarungan untuk yang terbaik dalam aliansi, bukan sampai mati. Bisakah Anda tidak meledakkannya? Orang-orang tua itu sama terkejutnya, ternganga melihat tampilan. Bahkan Heiran yang agung tidak bertindak dengan lebih tenang. Mengapa Yelin begitu panik hingga meledak? Dia bahkan belum terpojok. Berdiri di sana lebih lama lagi akan membiarkan neraka mencapai kerumunan dan pasti akan meninggalkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Para tetua sudah siap untuk menghentikan hal ini terjadi. Ouyang Changqing juga menjadi serius, hendak menebas dengan pedangnya dan menghentikan api emas yang masuk. Namun, inferno emas yang menyebar berhenti dan menarik kembali ke atas panggung, membentuk tornado api besar, membuat lubang di langit. Saat tornado mereda, teriakan drakonik yang memekakkan telinga penonton. Para tetua, Ouyang Changqing, bahkan Heiran yang dimuliakan menyaksikan dengan pandangan bodoh pada adegan yang tidak percaya yang sedang berlangsung. Yelin telah menyembunyikan langkah seperti itu bahkan selama bertahun-tahun dihabiskan di dalam Double Dragon Manor. Yelin tidak terlihat di atas panggung, diganti dengan naga emas dan api setinggi 300 meter yang menjulang tinggi di atas. Di mana ia lewat, udara berkilauan, seolah-olah langit takut akan auman naga suci. Hanya binatang surgawi yang memiliki kekuatan untuk menantang surga, tidak pernah puas hanya dengan memegang kekuatan dunia. Yelin sekarang menjadi naga api, kekuatannya berada di tingkat surga itu sendiri. Lalu mengapa dia harus peduli jika lawan menggunakan kekuatan duniawi? Alis Ouyang Changqing bergetar, masih memegang pedang, tapi pandangannya hilang. Persetan, itu bukan naga harmoni jiwa, tapi yang asli. Ngomong-ngomong, dari mana Tanah Barat mendapatkan monster seperti itu, dasar keji. Wu Qingqiu dan sisanya dari Tanah Barat berlantai. Mereka tahu Yelin adalah badas, tetapi baru sekarang tahu dia memiliki keterampilan yang bisa menyaingi langit. Ouyang Changqing sekarang telah bertemu tandingannya saat pertarungan yang tiada duanya akan terungkap. Pertarungan itu pasti sengit, pada level punggung Zuo Fan dan Yelin di Tanah Barat. Wu Qingqiu dan Yan Mou berbagi senyuman lalu menatap Chu Qingcheng. Sangguan Qingyan terpesona, tampak heran. Saudari Sui, ini sangat berharga. Ya, di luar imajinasiku, murid terbaik di negeri barat memiliki bakat luar biasa untuk melawan putra Ouyang Lingtian. Dia berada di level 4 pangeran terbaik dari klan Baili. Adapun Baili Jingtian yang terkuat. Murong Sui menghela nafas. Aku tidak tahu pasti karena kita tidak pernah bertarung, tapi keduanya memberi kita harapan. Bam! Masa besar Yelin mendarat di atas panggung, mata vertikal besar menatap Ouyang Changqing, sambil terkadang melirik Zuo Fan. Lihat itu, kawan. Ini adalah kekuatanku, sama seperti milikmu. Suasana hatinya terbunuh begitu dia melihat Zuo Fan bahkan tidak pernah melihatnya. Mata Zuo Fan hanya tertuju pada fitur damai Chu Qingcheng saat dia mendengarkan Sui Ruoihua memberitahunya tentang masalah Chu Qingcheng.
Menggelengkan kepala naganya yang besar, Yelin menghela nafas kecewa, malah fokus pada musuhnya. Dia membuka rahangnya untuk memperlihatkan taring seukuran manusia saat dia tertawa. Nak, kamu berani berbicara besar denganku. Anda hanya meminta saya untuk mencabik-cabik Anda. Bam! Cakar naga terbanting di atas panggung, hancur berkeping-keping, gelombang kejut yang kuat melolong saat menyebar ke penonton dan membakar wajahnya yang agung di hati mereka yang gemetar. Sepertinya mereka melihat naga sejati dengan segala kemegahannya, merampas napas mereka. Semua dukungan gemilang yang diperoleh Ouyang Changqing dari rekan-rekan muridnya sekarang dihancurkan di bawah kekuatan naga yang menindas di depan mereka. Mereka tidak bisa mengintip sedikit pun, merasa sangat rendah diri. Yelin adalah naga sejati, seorang raja dengan haknya sendiri di hadapan massa. Untuk pertama kalinya, panggung tenggelam dalam kesunyian total. Tidak ada yang memiliki otoritas lebih dari aura kerajaan naga api. Ouyang Changqing mulai berkeringat saat dia melihat naga besar itu, tetapi hatinya terbakar amarah. Dia tidak tahu apa kekejian Yelin, dengan bagaimana rata-rata kultivator Soul Harmony Stage hanya mengambil penampilan binatang jiwa, meningkatkan kekuatan mereka sedikit. Tapi pria di depannya ini menjadi naga sejati. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu bukanlah manusia yang berdiri di hadapannya, tapi seekor naga yang terbuat dari api. Dia tidak peduli bagaimana atau mengapa hal itu terjadi, hanya merasa bahwa penampilan besarnya telah tergencet. Semua mata sekarang tertuju pada bentuk megah dan kerajaan Yelin saat ia menjadi penyangga. Itu adalah pukulan yang tidak mampu diambil oleh egonya. Dia telah bertarung berkali-kali tetapi kapan dia menjadi ekstra. Kali ini banyak sekali orang yang menonton, semua berkat usahanya juga, dan untuk pamer di depan gadis impiannya. Tapi semua popularitas itu hilang dalam sekejap. Akankah pria dengan harga dirinya yang tak ada habisnya membiarkan orang lain mencuri pusat perhatiannya? Dia harus memenangkan ini dengan segala cara, atau itu akan menghantuinya selama sisa hari-harinya. Ouyang Changqing mengertakkan gigi dan tekad bersinar di matanya. Pedang di atasnya semakin ganas. Aku tidak peduli apakah kamu palsu atau tidak, aku akan membantaimu di tempatmu berdiri. Ouyang Changqing melambai dan menjatuhkan pedang besar itu pada tubuh naga besar Yelin. 1023. Pedang besar membawa kekuatan dunia saat turun ke kepala naga. Aura dinginnya menyapu panggung, menyejukkan hati yang datang dari Yelin. Api naga yang melonjak meredup dan berkedip juga. Alis Yelin bergetar, masih memiliki ketenangan pikiran untuk mengetahui bahwa seni pedang penyegel surga memiliki kekuatan untuk melawan naga. Jadi dia menginginkan api mencapai 10 meter sekali lagi saat dia menggunakan cakar besarnya untuk menggenggam pedang besar itu. Bam! Cakar-cakar itu melengking saat mereka melakukan kontak, dengan pertarungan panas dan dingin untuk supremasi. Ouyang Changqing tegang dengan wajah merah untuk menurunkan pedang besar itu sementara Yelin memaksakan dirinya dengan alis yang basah untuk menjaga agar api tetap menyala di bilah es, bahkan saat perlahan-lahan padam. Mereka berdua menggunakan semua yang mereka miliki tetapi mereka sekarang terhenti. Ketegangan yang berkepanjangan membuat orang banyak gelisah, memandang dengan gugup dan ingin tahu pemenang terakhir, murid terbaik dalam aliansi. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya dengan kekuatanmu. Dalam mimpimu, membangkitkan seni surga. Mendorong keras selama 15 menit, namun cakar tetap menahan pedang, Ouyang Changqing telah kehilangan kesabarannya. Bentuk naga asli Yelin terlalu kuat, mampu melawan kekuatan dunia hanya dengan kekuatannya. Memikirkannya, dia menyadari cadangan Yuan Qi yang dimiliki Yelin juga sangat besar. Jadi membiarkannya berlarut-larut akan merugikannya. Dia mungkin telah meminjam dunia untuk meningkatkan kekuatannya, Yuan Qi yang dia gunakan untuk mengendalikannya terlalu berat untuk terus berjalan lama. Kecepatan adalah intinya. Hari ini juga pertama kalinya dia menggunakan Evoking Heaven Art dan mengendalikan begitu banyak kekuatan duniawi. Dan jika dia mencoba mengambil lebih banyak. Ouyang Changqing ragu-ragu tapi kemudian dia melihat keyakinan Yelin. Dia hanya menggertakkan giginya dan berteriak saat dia membuat tanda. Gemuruh lain menyebar ke langit saat energi pedang berkumpul di tangannya dan mengalir ke pedang besar itu. Rasa dingin pedang berkobar dengan kekuatan, mendorong lebih keras ke tubuh drakonik Yelin, mematahkan panggung menjadi dua dari kekuatan. Ouyang Changqing menjadi senang dengan hasilnya. Sampai jumpa sekarang. Orang-orang tua dari Sekte Terang Laut semakin tegang saat ini. Membangkitkan seni surga lagi, seharusnya baik-baik saja. Semoga saja begitu. Mereka menggelengkan kepala karena khawatir. Penonton bersorak atas kembalinya kakak senior mereka, meski tak lama kemudian tenggelam oleh raungan drakonik lainnya. Saat dia mendorong pedang yang masuk, dia juga menyerang dengan ekor yang membakar dan menyala. Bam! Pedang besar itu bergetar saat meredup. Ouyang Changqing mengguncangnya, mendorongnya sedikit. Tapi hatinya yang tidak bisa menerima kenyataan. Yelin menyeringai, sambil masih memiliki energi untuk mengejek. Brat, mari kita lihat seberapa jauh energi duniawi dapat membawamu. Bukankah itu sesuatu yang kamu gambar dengan Yuan Qi-mu?
Begitu pedang berguncang sedikit, Yuan Qi Anda terpengaruh. Bagaimana Anda akan menarik kekuatan duniawi dalam keadaan itu? Satu perubahan kecil dan semuanya akan runtuh. Evoking Heaven Art milikmu bukanlah sesuatu yang menarik untuk dilihat. Yelin menyalakan apinya dan mendorong pedang besar itu. Bam! Wajah Ouyang Changqing berubah saat dia memucat. Sialan bocah, aku akan mendapatkanmu untuk ini. Dengan lawannya mengetahui kelemahannya, Ouyang Changqing mengabaikan segalanya dan membuat isyarat lagi. Aku akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari seni pedang penyegel surga. Seni penyegelan surga. Pedang besar itu meledak menjadi banyak bilah dingin dan menembak ke arah tubuh Yelin, tidak terlihat dan tidak diperhatikan. Yelin melonjak di langit karena kehilangan perlawanan, tetapi kemudian gelombang pedang menghantam tubuhnya, memadamkan api dan bahkan membentuk es. Yelin berteriak, benda apa ini, aku tidak bisa bergerak. Hahaha, lihat itu. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari seni pedang penyegel surga, menyegel. Ouyang Changqing tertawa bangga. Sekali tertangkap, kekuatan tidak menjadi masalah, karena kamu tidak bisa menggerakkan otot. Kamu kalah, bocah tanah barat. Wajah Yelin berkerut menantang. Para tetua di atas terengah-engah. Evoking Heaven Art menggunakan cara terobosan, sedangkan Heaven Sealing Art menggunakan cara penyegelan. Siapa yang menyuruhnya menggunakan keduanya sekaligus? Dia hanya memperburuk keadaan. Apa masalahnya? Heiran yang agung merasa tidak enak melihat muridnya kalah, tetapi kemudian dia mendengar mereka dan bertanya. Maksudmu ini lebih berbahaya daripada seni membangkitkan surga? Para tetua mengangguk. Ya, terlalu sering menggunakan Evoking Heaven Art hanya akan mendapatkan kekuatan untuk mengamuk dan bisa turun tangan untuk mengendalikannya. Tetapi dengan bagaimana keterampilan ini saling melahirkan, kehilangan kendali akan berarti gelombang kekuatan duniawi yang merajalela yang tidak dapat dipahami oleh siapapun kecuali segelnya dilepaskan. Ini terjadi hanya sekali, 2000 tahun yang lalu, dengan pengguna menggunakan Heaven Sealing Sword untuk memutuskan kekuatan dunia agar tidak menimbulkan bencana. Tapi meski begitu, ada korban yang tak terhitung jumlahnya dan karenanya dilarang. Saya tidak berharap Changqing menggunakannya hari ini untuk memenangkan pertandingan. Apa karena kejadiannya sudah lama sekali? Anak-anak zaman sekarang tidak tahu kengerian di masa lalu. Lalu apakah kamu akan melakukan sesuatu tentang itu, atau hanya menonton? Tentu saja kami akan menghentikannya apapun yang terjadi. Para tetua turun. Tapi kemudian naga itu meraung dan saat es hendak menelan Yelin, nyala api kemasan menyala sekali lagi, menghancurkannya. Tapi ada juga darah yang mengalir dari mulutnya. Ouyang Changqing mencibir, menggunakan esensi darahmu untuk membangkitkan potensimu. Tidak ada gunanya. Kekuatan duniawi yang saya miliki tidak terbatas. Berapa lama Anda bisa bertahan? Membangkitkan seni surga. Ouyang Changqing membuat isyarat sekali lagi. Jangan lakukan itu. Seorang penatua berteriak panik. Ouyang Changqing sudah terlalu jauh sekarang, terobsesi dengan kemenangan, dengan membuktikan dirinya yang terbaik. Kekuatan duniawi berkumpul sekali lagi, menebas dalam bentuk pedang lain. Ouyang Changqing menggeser isyaratnya. Seni pedang penyegel surga. Wajah para tetua berkedut, tidak mampu menghentikannya tepat waktu. Energi pedang yang datang dari surga belum sepenuhnya terbentuk dan berubah menjadi energi dingin pada detik berikutnya, menembaki Yelin. Itu membentuk sangkar lain dalam sekejap. Jantung Yelin melonjak kaget, berjuang untuk menjaga agar api emasnya tetap menyala dan melawan hawa dingin. Tidak ada gunanya, karena kedua seni itu sekarang telah membebaskan energi dunia. Di luar kendali Ouyang Changqing, dunia membentuk pedang dengan sendirinya lalu berubah menjadi pedang dingin yang menyerang Yelin. Ouyang Changqing tertawa gembira. Hahaha, Anda benar-benar dapat menggunakan kedua seni pada saat yang sama untuk efek yang lebih besar untuk melepaskan semua kekuatan dunia yang tak ada habisnya. Kemenanganku telah ditentukan. Kenapa saya tidak bisa melihat ini sebelumnya? Kamu melihat omong kosong. Itu berarti kehilangan kendali atas kekuatan duniawi dan membawa kehancuran. Seorang tetua melintas di depannya dan berteriak pada yang lain. Kirim Keling Tian segera. Katakan padanya untuk datang dengan Heaven Sealing Sword dan putuskan hubungan itu. Ouyang Changqing tampak bingung. Penatua, ada apa? Bukankah aku yang pertama kali menggunakan kedua art itu bersama-sama? Kamu menganggap dirimu sangat pintar, bukan? Wajah tetua itu berkedut, tampak putus asa dan takut pada pedang yang datang dari langit. Yelin meraung sekali lagi, terperangkap dalam es lagi, tapi kali ini esnya aneh, berusaha menelan tubuhnya yang besar sampai dia berubah menjadi patung es naga. Matanya kemudian menyala dengan kebiadaban di balik es. 1024, Wash. Energi pedang terbang mengelilingi langit, menghantam naga es dan menambah segel. Naga es melolong ke langit dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga menghancurkan panggung, lalu menghembuskan napasnya ke arah penonton, salah satu dari es dan dingin. Napas dingin menyapu yang malang dan mengubah mereka menjadi patung es di tengah kepanikan. Begitu dalamnya hawa dingin yang membekukan jiwa mereka.
Sudah selesai. Langit dan bumi telah mengamuk. Seorang tetua memegangi kepalanya dan mendesah pahit. Ouyang Changqing sangat marah ketika Ye Lin menyerang para penggemarnya. Hei, bocah tanah barat, apakah kamu sudah gila? Kamu yang gila, Changqing. Tetua itu menggelengkan kepalanya dan membentaknya. Apakah kamu tahu bencana apa yang kamu sebabkan? Evoking Heaven Art dan Heaven Sealing Art saling melahirkan. Evoking Heaven Art pecah, membuka saluran ke dunia sehingga Anda dapat menarik kekuatannya. Sementara Heaven Sealing Art menyegel saluran ini dan kekuatannya. Ketika seorang kultivator menggunakan kekuatan duniawi, itu akan menghilang setelahnya dan kembali ke tempat yang seharusnya, kembali ke dunia. Inilah sifatnya. Tapi kamu membuka saluran ke dunia lalu menyegelnya di tempatnya. Begitu Anda kehilangan semua kendali atas kekuatan itu mulai tumpah menjadi kenyataan tanpa henti berkat mengunci saluran sambil juga mengamuk tanpa ada yang mengarahkannya. Dan inilah hasilnya. Mata Ouyang Changqing melebar, menggaruk kepalanya tanpa gaya. Elder, jadi maksudmu naga itu bukan orang itu tapi mengumpulkan kekuatan duniawi. Mengapa itu menyerang orang? Bukankah itu hanya energi? Dunia memiliki energi spiritual sehingga harus memiliki kehendaknya sendiri. Penatua menggelengkan kepalanya. Begitu seorang kultivator memanfaatkan kekuatan duniawi, mereka dapat mengendalikannya, tetapi sekarang kekuatan ini telah mengamuk, berkumpul di satu tempat dan juga mendapatkan kesadaran dari kehendak dunia. Dengan langit dan bumi menjadi gila, Anda tidak tahu bencana seperti apa yang dapat ditimbulkannya, itu di luar kemungkinan manusia. Ouyang Changqing memandangi naga es yang jauh dengan cemberut yang dalam. Bagaimana dengan bocah tanah barat? Maksudmu kekuatan terfokus padanya dan itu mengendalikannya. Bagaimana dengan pikirannya, apakah sudah tertelan? Kamu berani bertanya. Wajah tetua berkedut dan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tidak tahu apa yang baru saja kamu lakukan? Kamu menggunakan Heaven Sealing Sword Art dan dia telah disegel. Sekarang kekuatan dunia masuk ke naga tanpa hati nurani, hal terbaik untuk itu. Jika pikiran masih ada, beberapa kontrol akan mungkin terjadi. Kali ini akan lebih sulit untuk dihadapi daripada 2000 tahun yang lalu. Ayahmu akan menyamak kulitmu. Bibir Ouyang Changqing bergetar, seolah dia anak nakal yang tertangkap basah dan tampak bersalah. Raungan bergema melintasi langit saat naga es melemparkan tubuhnya yang besar dan menyemburkan es untuk membekukan segalanya. Satu-satunya hal yang ekspresif tentang patung-patung yang hidup ini adalah mata yang ketakutan dan wajah yang terkejut. Wu Qingqiu berteriak, adik laki-laki, apa yang terjadi padamu? Berhenti. Naga es meniup es sekali lagi. Wu Qingqiu tahu dia akan jatuh di bawah kekuatan seperti itu dan bergegas menghindar. Kakinya akhirnya terjebak dalam ledakan itu, membeku. Tuan, apa yang baru saja terjadi? Pergi dan bawa pergi Qingcheng. Mendongeng yang damai kini tiba-tiba berakhir saat monster mengamuk mengubah orang menjadi es loli. Sui Ruoihua tersentak dan meraih Chu Qingcheng untuk membawanya pergi dari tempat berbahaya ini. Zuo Fan memandangi wajah damai istrinya dan tersenyum. Tidak apa-apa, tidak perlu mengganggunya. Anda belum menyelesaikan ceritanya, Nona Sui, silakan lanjutkan. Seolah-olah, dengan begitu banyak kekacauan di seluruh dunia mungkin akan berakhir, dan Anda meminta saya untuk menceritakan kisah pengantar tidur. Bahkan jika saya mungkin bunuh diri, saya tidak akan pernah membiarkan bahaya datang ke Qingcheng. Kakak seperti apa yang kamu ambil untukku? Sementara dia bersikeras untuk mengambil Chu Qingcheng, seorang penjaga meraih tangannya. Nona, karena Tuan berkata Anda boleh melanjutkan, maka tidak apa-apa. Tolong percaya padanya. Kami juga di sini dan akan menjaga bahaya agar tidak meleset. Menatap ke mata Zuo Fan lalu ke mata yang dipenuhi dengan kepercayaan penuh, dia menoleh untuk melihat naga es yang mengamuk. Sui Ruoihua ragu-ragu, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengangguk, meskipun menentangnya. Zuo Fan tersenyum dan menatap Qingcheng di sebelahnya dengan penuh kasih. Bam! Di atas panggung, Heiran yang agung menembakkan energi pedang ke naga es dan memecahkan es di atasnya dan menjangkau murid tersayangnya. Tapi naga itu berguncang dan semua es yang terciprat segera terserap ke dalam tubuhnya bersama dengan kekuatan serangan. Heiran yang agung tersentak ketakutan. Benda apa itu? Yang mulia, tolong jangan melakukan apapun. Apapun yang kami lakukan tidak akan berpengaruh. Seorang penatua dengan janggut putih datang saat dia menjelaskan dengan tergesa-gesa. Itu adalah perwujudan dari seni pedang penyegel surga. Tidak peduli skill apa yang digunakan, itu hanya akan diserap oleh segel dan menjadi kekuatannya sendiri. Itu sebabnya tidak ada yang kita lakukan untuk itu akan membantu. Kami hanya bisa melindungi murid-murid lain dan melarikan diri dari sini. Yang mulia Heiran tercengang, lalu dia melirik murid-murid yang panik melarikan diri untuk hidup mereka masih berakhir dalam es dari nafas naga dan berkata, jika kamu mengatakan hal ini tidak dapat dihentikan, lalu bagaimana kita menghadapinya? Kita tidak bisa membiarkannya mengamuk dan membekukan seluruh sekte. Ditinggikan, itu bisa menyegel segalanya kecuali 5 pedang Dewa Agung.
Pria itu menangkupkan tangannya dan menunjuk ke pedang es yang menghujani dari atas bahkan sekarang. Tolong perhatikan, saluran ke dunia telah dibuka, berubah menjadi putaran tak terbatas. Satu-satunya harapan kami adalah menghindar dan menunggu saudara Lingtian datang dengan pedang penyegel surga dan menyegel saluran lalu memotongnya untuk membubarkan semua kekuatan itu. Dia juga akan pergi dengan mudah untuk menyelamatkan muridmu juga. Alis Heiran yang agung bergetar, melihat naga es yang membekukan apapun yang bergerak sambil mendesah. Dia melepaskan anggukan. Benda ini sekarang menjadi bagian dari dunia, abadi dan tak terhentikan. Semakin banyak kekuatan yang mereka gunakan, semakin banyak yang diserap. Satu-satunya pilihan saat ini adalah menunggu Ouyang Lingtian datang untuk menyelamatkan dan memperbaiki kekacauan yang dibuat putranya sendiri ini. Ouyang Changqing memandangi naga es yang menghancurkan segalanya, di luar kendalinya, dan merasa sangat buruk sehingga dia bisa menangis. Aku tidak tahu apakah ayah akan datang untuk menjatuhkanku atau naganya terlebih dahulu, Ouyang Changqing, ini semua salahmu. Anda melakukan ini, Anda menyebabkan bencana ini menimpa begitu banyak nyawa. Dua gadis muncul entah dari mana. Sangguan Qingyan memelototinya dan mulai mengutuk. Murong Sui juga sangat marah, penuh kebencian. Namun kebencian Murong Sui adalah karena melibatkan orang yang tidak bersalah. Kemarahan Sangguan Qingyan adalah karena dia mengkhawatirkan Zuo Fan jadi dia melampiaskannya padanya. Dia menggerakkan mulutnya sambil mencari-cari Zuo Fan. Dengan semua orang panik, sulit untuk melihat. Ouyang Changqing menundukkan kepalanya karena merasa bersalah di bawah tatapan mencela dari gadis impiannya. Dia bahkan lebih menerima kesalahannya daripada ketika berhadapan dengan ayahnya. Di sana, Sangguan Qingyan melihat Zuo Fan, masih duduk tanpa khawatir dan mendengarkan semuanya. Bicara tentang mengerikan, bahkan tidak memiliki rasa hormat yang sehat terhadap kekejian duniawi yang mengamuk tepat di sebelahnya. Mungkin merasa jijik, atau mungkin semua target melarikan diri dan hanya menyisakan kelompok Zuo Fan yang masih belum tersentuh, tetapi naga es meraung dan menatap mereka. Itu menembak ke arah mereka, aura esnya membekukan area di sekitarnya saat melintas. Hati-hati, Sangguan Qingyan berteriak ketakutan, sedikit terlambat. Yang lain di sekitarnya melihat ke bawah tepat pada waktunya untuk melihat jiwa-jiwa malang lainnya dikorbankan untuk malapetaka. Serahkan ini padaku, sebuah suara gemilang berbicara. Dengung pedang yang dingin terdengar saat sosok abu-abu bergegas dengan kecepatan penuh. Ayah, Ouyang Changqing berteriak, senang dan takut. Sementara yang lain memandang dengan harapan. Yang terbaik dari Tanah Utara, Ouyang Lingtian, akhirnya tiba dengan pedang penyegel surga untuk membereskan kekacauan putranya. 1025. Seni pedang penyegel surga, serangan pemecah surga. Seorang pria terhormat dengan jubah abu-abu berkibar tertiup angin muncul. Dia memiliki mata yang tajam dan fitur yang tajam. Dia memegang pedang panjang biru, memberikan cahaya yang menyilaukan. Ujungnya yang tajam berjanji untuk memotong segalanya dalam ciptaan, bahkan dunia, yang bersenandung selama ini. Energi pedang yang tajam keluar dari ujung dan menuju naga es, bergerak dengan kecepatan luar biasa di udara. Yang lain menyaksikan dengan kagum saat yang terbaik di negeri utara bergerak. Saat dia sedang melakukan serangan, seseorang meneriakinya. Saudara Lingtian, tolong santai saja. Naga es menyegel muridku, tolong selamatkan nyawanya. Sebenarnya ada seseorang di sana. Bukankah itu seperti bencana 2000 tahun yang lalu? Mata Ouyang Lingtian bergetar karena berita itu dan dia menghentikan serangan itu. Dia menoleh ke belakang untuk melihat Heiran yang dimuliakan dari tanah barat berbicara. Ouyang Lingtian kembali ke naga es yang mengamuk yang akan bertemu dengan Zuo Fan. Dia ragu-ragu, tidak tahu di mana murid tersegel itu berada di bawah semua es itu dan satu gerakan salah akan membelahnya. Dengan menyakiti murid berharga naga ganda yang ditinggikan berarti merusak kerja sama mereka. Sementara penundaan juga akan melibatkan orang-orang yang menjadi sasarannya, di bawah siksaan es dari naga. Teka-teki tiba-tiba membuat yang terbaik di tanah utara macet. Simpan satu dan biarkan banyak yang mati agar teman-teman negeri ini tetap diam. Atau menerima kehilangan satu nyawa demi kebaikan banyak orang. Ouyang Lingtian merasa itu pilihan yang sangat sulit untuk dibuat. Mana yang layak, aliansi atau kehidupan di bawah. Itu memusingkan bahkan untuk karakter yang paling benar. Tapi dia telah menghilangkan satu pilihan terakhir, kelambanan, meninggalkan naga es mengamuk untuk kelompok Zuo Fan. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Serangannya akan terlambat bagi energi pedang untuk mencapai mereka tepat waktu. Naga es akan menghancurkan mereka berkeping-keping pada saat dia menyerang. Bagi yang lain, sepertinya Ouyang Lingtian tidak membuat pilihan ketika dia benar-benar melakukannya. Yelin dibawa atas undangan mereka oleh Yang Mulia Heiran dengan janji keselamatan. Dengan situasi krusial Tanah Barat, keselamatannya sama pentingnya. Jauh lebih dari beberapa kehidupan acak. Jalan yang benar menyatakan bahwa semua kehidupan adalah sama. Namun ketika orang-orang terlibat, nilai tersebut cenderung berubah sesuai dengan kebutuhan mereka.
Ouyang Lingtian memegang pedangnya erat-erat dan menghela nafas. Di bawahnya adalah hidup dan mati, namun masalah dunia telah menang atas prinsip-prinsipnya. Dia ingin menyelamatkan semua orang, tetapi dia tetap memegang tangannya. Bukan untuk kehidupan di dalam naga es, tapi ikatan di antara dua negeri. Sebesar apapun jaminannya, personel esensial harus tetap hidup, jangan sampai menimbulkan ketegangan antar faksi. Begitulah dunia sekuler. Pakar terbaik dari 5 negeri bisa menjadi bangsawan sebanyak yang mereka inginkan, tetapi itu tetap tidak mengubah fakta bahwa mereka terikat pada kepentingan jahat dunia di sekitar mereka. Sangguan Qingyan mengharapkan kemunculan Ouyang Lingtian, sehingga Zuo Fan dapat diselamatkan. Tapi serangan penyelamatan terbaik di daratan utara gagal dilakukan. Itu membuatnya heran tanpa akhir. Mengapa kamu tidak melakukan apa-apa? Ya, ayah akan selalu membantu orang yang membutuhkan. Mengapa hari ini berbeda? Apakah dia takut melukai orang yang tidak bersalah dari jarak kita? Ouyang Changqing berteriak. Alis Murong Sue bergetar dan menghela nafas. Itu bukan serangan liar yang dia takuti, tapi hatinya yang sudah tersesat. Naga es meraung sekali lagi, mengarahkan kekuatan tak terbendung langsung ke Zuo Fan, mengelilingi mereka dalam kabut dingin yang keras. Sentuhan sekecil apapun berarti membeku di tempat. Sekarang tidak ada jalan keluar. Saudari Qingcheng, saudari Junior Sui. Wu Qingqiu berteriak, dengan yang lain di sekitarnya gugup akan nasib mereka. Sangguan Qingyan berteriak dengan panik. Awas, Zuo. Tidak ada yang bisa menghentikan serangan naga es itu. Itu mengangkat cakarnya dan pergi untuk hidup mereka, untuk menghancurkan mereka menjadi bubur es. Sui Ruoihua dan gadis lainnya berdiri terpaku di tempatnya. Mereka melirik Zuo Fan yang tidak terpengaruh, masih duduk di tempatnya, dengan tatapan mencela. Sudah kubilang kita harus lari, tapi kamu harus bersikap tenang. Sekarang lihat apa yang terjadi, tidak ada tempat untuk pergi sekarang. Jika Anda menemukan kematian begitu baik, mengapa Anda harus menyeret kami juga? Lihatlah Qingcheng, dia masih tenggelam dalam pikirannya sendiri. Gadis malang itu akan menghilang semua karena orang asing sialan. Nah, bukankah kalian semua kesal bos kalian begitu keras kepala sehingga dia harus membuat kalian semua mati juga? Sui Ruoihua menoleh ke penjaga itu, hanya untuk menemukan mereka sama dinginnya. Sui Ruoihua bingung. Apakah mereka semua bunuh diri? Anda tidak keberatan mati dengan master seperti itu? Setelah berada di sekitar Zuo Fan selama perjalanan panjang ini, mereka mengetahui sejak awal bagaimana dia beroperasi. Dari menghasut Raja Pedang Hujan Dingin, hingga menghadapi pedang tak terkalahkan, setiap kali dia menunjukkan ketenangan total, maka itu adalah bukti yang cukup bahwa semuanya akan baik-baik saja. Zuo Fan memegang tangan Chu Qingcheng, kepalanya bersandar di bahunya, dengan sangat tenang, bahkan lebih dari biasanya. Jadi mengapa mereka membuat saraf mereka tegang? Mereka memiliki kepercayaan penuh pada kendali Zuo Fan, memuja keterampilannya yang sempurna. Itu bisa datang dari segerombolan naga untuk semua yang mereka pedulikan. Selama Zuo Fan tenang, begitu juga mereka. Angin es bertiup, mengelilingi area dengan kekuatan besar. Bahkan kursinya membeku dan membekukan bagian belakang mereka. Saat itulah kedua cakar tepat di atas mereka. Mata Sui Ruoihua berputar ke belakang, hampir pingsan karena teror. Para penonton, Wu Qingqiu, Yan Mo, Murong Sue dan yang lainnya dipenuhi dengan kekhawatiran tetapi sama-sama tidak berdaya. Ouyang Lingtian menghela nafas, menutup matanya, tidak tahan melihat hasil pilihannya. Mereka mungkin menjadi jaminan, tapi tetap saja nyawa yang dia bawa malapetaka. Dia merasa telah kehilangan semua martabatnya. Heiran yang agung memandang ketiga gadis di bawah dengan gelengan kepala dan rasa bersalah. Untuk menyelamatkan Yelin dan masa depan Tanah Barat, dia telah menyerah pada barang-barang yang bisa dibuang. Sudah pasti di sini bahwa kelompok Zuo Fan telah selesai, menghela nafas karena kehilangan. Tapi cakar es yang mematikan berhenti tanpa alasan tepat di atas mereka. Yang mengejutkan semua orang, mereka menyaksikan cakar hitam terbentuk di antara Zuo Fan dan naga es, menghalangi cakar es untuk mendekat. Apa ini? Kenapa dia tidak disegel dalam kontak dengan naga es? Seorang tetua berteriak tak percaya. Naga es menyegel segalanya, seni, jiwa, dan bahkan Yuan Qi, di dalam tubuhnya. Bagaimana mungkin seseorang masih tidak terpengaruh saat menyentuhnya? Ouyang Lingtian menyaksikan tontonan itu dengan keterkejutan yang sama, bahkan lupa memikirkan terbangnya. Heaven Sealing Sword Art tidak bisa menyegelnya. Itu tidak mungkin. Sui Ruoihua sedang menunggu hidupnya berakhir di cakar naga es tetapi ternyata sudah terlambat. Dia membuka kelopak matanya dan melihat cakar hitam menahannya dengan tatapan bodoh. Bukankah naga ini tak terbendung? Heiran yang agung tidak bisa menghentikannya lebih awal, jadi mengapa pria ini bisa? Tuan, Sui Ruoihua menoleh ke Zuo Fan dengan kaget. Zuo Fan hanya memperhatikan Chu Qingcheng yang masih bersandar di bahunya sambil tersenyum. Kemudian dia melirik cakar es yang terhenti dengan ekspresi keras. Kamu merusak suasana, Hajingan.
Cakar hantu api petir. Mata kirinya bertingkah dan api hitam meledak. Itu menyebar ke cakar hitam dan memperbesarnya berkali-kali menjadi cakar petir yang besar. Api yang berderak memenuhi udara dengan kematian. Itu adalah kekuatan dan aura yang menimbulkan ketakutan pada inti para murid dan para ahli perkasa di atas, termasuk Yang Mulia Heiran dan Ouyang Lingtian. Adapun naga es, itu sebenarnya menunjukkan ketakutan di bawah kekuatan api hitam. Gumpalan esnya yang besar bergetar. 1026. Boom. Cakar guntur hitam yang mengerikan meremas dan cakar naga es meledak berkeping-keping. Api petir memastikan untuk membakar mereka menjadi nol sebelum mereka kembali ke tubuhnya. Naga es itu gemetar, tampak ketakutan. Pria itu hanya berdiri di samping, tanpa peduli, sampai sekarang dan tidak memberikan indikasi bahwa dia memiliki kekuatan dewa, bahkan tidak mampu disegel. Itu menjentikkan ekornya dan naga yang ketakutan itu mundur saat dia menyerap gelombang pedang es yang dingin dari langit dan memperbaiki kerusakannya. Cakarnya segera menjadi baru. Zuo Fan tidak akan melepaskannya. Karena dia harus terlibat, dia akan menyelesaikannya juga. Mata Zuo Fan bersinar dan cakar petir besar melesat keluar untuk mencengkeram kepala naga es, menyemburkannya dengan remasan. Es itu tertiup angin, bahkan jika terbentuk dari kekuatan duniawi, akhirnya terbakar habis oleh api petir. Cakar petir mencengkeram lebih jauh, ke tubuh, dan membutuhkan beberapa detik untuk mengubah naga es setinggi 300 meter menjadi berkeping-keping yang tidak memiliki kesempatan untuk kembali, mendesis dan pergi dari dunia ini. Cakar guntur menggenggam untuk terakhir kalinya dan menarik seseorang di sebelah Zuo Fan. Karena segel yang dipasang padanya, pikiran Yelin kabur, tubuhnya bergoyang-goyang. Namun dia berhasil melihat sekilas melalui kabut. Terima kasih, kakak. Setelah bertahun-tahun, aku masih tidak bisa mengejarmu. Tidak apa-apa, lain kali lebih hati-hati. Melepaskan cakarnya, Zuo Fan tampak tenang seperti sebelumnya, masih duduk dengan Chu Qingcheng bersandar di bahunya karena tidak merasakan apapun yang terjadi. Bahkan dengan semua kekacauan yang terjadi, bersamaan dengan keributan dan kehancuran, Zuo Fan memastikan untuk melindungi Chu Qingcheng dari getaran sekecil apapun. Namun semua orang terlalu kaget untuk bereaksi. Ouyang Changqing bahkan menganga. Itu di luar pemahaman, ahlinya, bagaimana pedagang yang dia minta untuk datang menonton berubah menjadi ahli dunia sendiri. Langkah surgawi yang digunakan untuk menghancurkan naga es sangat luar biasa. Dengan naga es yang menggunakan penyegelan, hanya pedang dewa yang bisa menyentuhnya, tapi bahkan ayahnya akan kesulitan melakukannya. Hanya siapa orang aneh itu? Sangguan Qingyan memandang dengan penuh kekaguman. Tapi melihat Zuo Fan dan Chu Qingcheng bergandengan tangan, dengan wajah cantik bersandar di bahunya, kegembiraannya berubah menjadi kebingungan. Siapa dia baginya? Kenapa dia begitu perhatian padanya? Aku belum pernah melihatnya bertingkah seperti ini dengan siapapun. Gu Yifan. Teriakan tiba-tiba memasuki pikirannya yang bingung dan melihat Murong Sui mengerutkan kening dengan tatapan rumit ke arah Zuo Fan. Sangguan Qingyan melihat sekeliling dan bergegas berbisik. Saudari Sui, apakah kamu yakin? Bagaimana dia bisa menjadi Gu Yifan itu? Dia mungkin memakai topeng, tapi aku tidak akan pernah melupakan anak di sebelahnya. Murong Sui yakin. Saya juga tahu api hitam yang dia gunakan juga. Api hitam jarang terjadi di seluruh dunia. Itu dia, tidak diragukan lagi. Mengepalkan tinjunya, Sangguan Qingyan menundukkan kepalanya. Bagaimana saya bisa membalikkan keadaan ini ketika saudari Sui sudah pasti karena kecurigaannya? Sial, saudari Sui terlalu ngotot untuk kebenaran dan pasti akan memberitahu orang lain. Apa yang harus dilakukan? Sangguan Qingyan cemas saat melihat dari Zuo Fan ke Murong Sui. Murong Sui menangkap isyaratnya dan berbisik. Yaner, apakah kamu sudah mengenalnya? Tidak mungkin. Hanya apa yang saya dengar dari Anda, haha. Sangguan Qingyan tersentak dan memaksakan wajah lurus. Tatapan keras Murong Sui mengerikan. Yaner, kalau begitu kamu tidak. Lalu kenapa kau begitu gugup melihat dia akan terluka? Ves, apakah Anda tahu dia ada di sini? Sangguan Qingyan menyerah di bawah tatapan tajam Murong Sui, meremas anggukan tak berdaya. Namun kamu masih melindungi dia. Apa kau tahu betapa berbahayanya dia? Saudari Sui, dia bilang dia datang ke sini untuk menyelamatkan putranya. Dia bukan ancaman bagi tanah kami. Dan kamu percaya padanya? Tentu saja, dia membantu mendapatkan Soaring Sword kita kembali. Sangguan Qingyan menjadi pemberontak di bawah serangan itu, berbicara dengan keyakinan. Dan saya melihat betapa dia sangat memperhatikan putranya. Dia tidak akan pernah menggunakan putranya sebagai alasan, terutama ketika nyawanya dipertaruhkan. Mata Murong Sui bergetar dan mengerutkan kening berpikir. Sangguan Qingyan cemas. Saudari Sui, saya mohon, tolong jangan memberitahu tentang dia. Dia tidak buruk. Jika dia begitu baik, maka tidak ada lagi yang baik di dunia ini. Murong Sui memutar matanya, lalu menghela nafas sambil menatap Zuo Fan. Aku tidak perlu mengatakan apapun.
Serangannya melukis target padanya. Sekte si Bright akan memberi nilai tinggi padanya dan hanya masalah waktu sebelum dia tahu. Kalau begitu biarkan dia berpura-pura lebih lama. Sangguan Qingyan menghela nafas saat menatap Zuo Fan dengan sangat prihatin. Murong Sue menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Seorang penjaga melihat semua yang telah terjadi dan berbisik kepada Zuo Fan. Tuan, saya khawatir kita sekarang menjadi pusat perhatian. Penyamaran kita akan terbongkar. Aku tahu, Zuo Fan melirik Chu Qingcheng yang damai dan tersenyum. Tapi itu semua sepadan. Qingcheng seharusnya tidak seperti ini selama bertahun-tahun dan harus menutup matanya dan sembuh. Itu yang saya berutang padanya, apa yang saya... Zuo Fan tampak bingung dan penjaga itu mengerti saat dia mundur. Sui Ruoihua menatap mata ekspresif Zuo Fan dengan takjub. Tuan, mengapa saya menganggap Anda familiar? Apakah kita pernah bertemu? Zuo Fan tetap diam. Wosh! Heiran yang agung tiba-tiba mendarat di depan mereka. Menatap Zuo Fan untuk waktu yang lama, dia membantu Ye Lin dari tanah dan menangkupkan tangannya. Terima kasih, Tuan, atas bantuanmu. Bagaimana saya bisa memanggil Anda? Pelayan Qian Fan. Zuo Fan menjawab. Heiran yang mulia memulai. Klan Qian, dari Tanah Utara. Ya, Tanah Utara memiliki bakat yang luar biasa. Heiran yang agung memberinya pandangan terakhir lalu mengutuk ke dalam. Dia pikir Ye Lin dan Zuo Fan dari Tanah Barat adalah puncak dari apa yang mungkin secara manusiawi dalam hal bakat. Sekarang dia menemukan bahwa ada satu lagi jenius cabul, dari negeri utara. Bakat datang dalam berbagai ukuran di setiap generasi dan dari mana saja. Dunia akan berubah. Heiran yang agung memeriksa tubuh lemah Ye Lin lalu berkata kepada Sui Ruoihua. Bawa Qingcheng, aku akan membawamu kembali untuk merawat lukamu. Sui Ruoihua bergegas untuk mematuhi dan mengambil Chu Qingcheng, tetapi Zuo Fan turun tangan. Zuo Fan menatap Chu Qingcheng dengan mata terpejam dan berkata, hanya saudara laki-laki di sini yang terluka. Senior hanya bisa membawanya. Nona butuh kedamaian untuk sembuh, jangan ganggu dia. Anda semua bisa menjaga diri sendiri, karena dia jauh lebih penting bagi Anda, Pak. Lebih baik jika Anda tidak menunda penyembuhannya. Aduh, Yang Mulia Heiran tahu sarkasme ketika dia mendengarnya. Kritik yang jelas karena mengabaikan mereka karena Ye Lin. Dia menghela nafas dan menangkupkan tangannya lagi sebelum pergi dengan Ye Lin. Sui Ruoihua bingung apa yang harus dilakukan. Wosh! Ouyang Lingtian datang berikutnya, di atas panggung dan mengangkat tangannya ke arah putranya yang tidak peduli, yang sekarang gemetar ketakutan di hadapan ayahnya. Kamu bodoh, kamu hampir membuat kami semua terlupakan, kamu tahu itu. Aku tahu, para tetua memberitahuku. Dia memegangi kepalanya dengan tatapan bersalah, dengan cepat mengubah topik. Tapi bukankah seharusnya kita cenderung ke saluran dunia dan menyegelnya terlebih dahulu? Kita harus menghentikan kekuatan mengalir masuk. Kenapa tidak ada lagi energi pedang di langit? Ouyang Lingtian mendengus marah. Tidak perlu menyegelnya, tidak saat itu menutup sendiri. Betapa anehnya, kalau begitu. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak tahu apa-apa dan para tetua harus memberitahumu? Ouyang Lingtian mencercanya. Bocah sialan, dengarkan. Kekuatan duniawi perlu ditarik ke dunia sekuler untuk dikendalikan. Sederhananya, seni Anda melakukan itu. Dunia mengamuk karena Anda mengubah target. Seperti sebelumnya, naga es menjadi sasarannya, sehingga kekuatan duniawi terfokus padanya. Setelah naga es tidak ada lagi, maka tidak ada yang menariknya. Tentu saja dunia akan kembali normal. Ouyang Changqing menganggukkan kepalanya. Suara lemah namun tegas mencapai mereka. Ouyang Changqing, ayo bertarung lagi. Itu adalah Ye Lin yang sekarang dibawa pergi oleh Heiran yang agung. Hanya perkelahian. Lain kali saya hanya akan menggunakan satu seni untuk mengalahkan Anda lagi. Izinkan saya memberitahu Anda, yang terbaik dalam aliansi suatu hari nanti akan menjadi milik saya, hahaha. Bam! Ouyang Lingtian sudah muak dengan bualannya dan memukul kepalanya. Kamu tidak melawan apa-apa. Apakah Anda tidak menyebabkan cukup banyak masalah? Dan saya pikir yang terbaik di 4 negeri sudah diselesaikan. Mata Ouyang Lingtian bersinar saat dia menatap Zuo Fan. Semua orang menatap juga dalam realisasi. Mungkin bukan hanya murid terbaik di aliansi. 1027. Ouyang Changqing merasa bingung saat melihat Zuo Fan. Dia tahu yang lain kuat, tapi tidak berarti dia siap untuk mengakuinya. Kecuali ada pertandingan yang tepat, tidak ada yang bisa mengatakan siapa yang lebih kuat. Apa gunanya? Pertukaran itu cukup untuk menunjukkan perbedaan di antara kalian. Ouyang Lingtian memberinya tatapan tajam lalu berbicara dengan berat. Naga es itu adalah sesuatu yang kamu dan murid Tanah Barat buat dengan kekuatanmu. Bisa dikatakan dia melawan kalian berdua saat itu dan dengan mudah mengalahkannya. Dia jauh di atasmu dalam aspek ini dan... Ouyang Lingtian terdiam pada akhirnya dan Ouyang Changqing menjadi penasaran. Dan... Naga es menggunakan seni pedang penyegel surga terkuatmu namun dia dengan mudah mematahkannya.
Ini menunjukkan dia berada di atas Anda. Dia berada di kelas lain darimu yang berjuang untuk murid terbaik di 4 negeri. Anda tidak bisa menang melawan dia. Murong Sui adalah orang yang menyelesaikan kata-kata Ouyang Lingtian. Dia menatap ayahnya dengan mata penuh pertanyaan dan Ouyang Lingtian mengangguk. Suer benar, saya telah bertarung selama bertahun-tahun, tetapi tidak sekalipun saya melihat kekuatan pedang suci manapun ditahan. Bahkan Sundering Sword Art milik Invincible Sword tidak memiliki kekuatan seperti itu. Tapi dia, siapa dia? Ouyang Lingtian menatap Zuo Fan dengan penuh keraguan. Yang lain juga penasaran, mencoba menebak latar belakangnya. Paling tidak, mereka bisa mengesampingkan menjadi pelayan kecil untuk beberapa klan pedagang. Murong Sui menepati janjinya pada Sangguan Qingyan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak seperti mereka membutuhkan bantuannya, karena Zuo Fan menyerahkan diri di siang bolong. Dia berada di pusat perhatian dan tidak ada jalan keluar darinya. Si Bright Sekte juga tidak akan mengabaikan elemen misterius dan berbahaya yang menyelinap ke rumah mereka. Mereka semua tampak tegang, mencoba memilih setiap ceritanya. Zuo Fan bertindak tidak sadar, hanya duduk di sana dengan seorang gadis di pundaknya tidak ingin mengganggunya. Saya Ouyang Lingtian dari Sekte Terang Laut. Siapa Tuan dan dari mana Anda berasal? Apa yang membawamu ke Sekte Terang Laut? Melihat bagaimana suasana hati yang aneh tidak berpengaruh pada Zuo Fan, Ouyang Lingtian datang ke hadapan kultivator tahap Radiant ini, dia tidak berani tidak hormat sedikit pun. Sisanya menatap pertukaran itu dengan saksama. Ouyang Changqing masih menolak untuk mempercayai apa yang sedang terjadi. Ayahnya, yang terbaik di negeri utara, memberi hormat kepada seorang junior. Itu hanya untuk membuktikan seberapa banyak yang terbaik di negeri utara menilai Zuo Fan, tidak kurang dari levelnya. Karena dia menyingkirkan seni pedang penyegel surga dalam satu gerakan, itu berarti kekuatan seperti itu adalah musuh dari pedang penyegel surga. Sebagai penggunanya, dia pasti khawatir. Sementara kultivasinya jauh di bawah, keterampilan yang digunakan membuatnya gelisah. Zuo Fan menatapnya dan tahu dia tidak bisa lagi bermain lugu, karena telah menjadi dirinya yang misterius dan penuh perhitungan seperti biasanya. Dia menganggap senior Tanah Utara yang sangat terhormat dan berbicara dengan santai. Ouyang senior, saya hanya seorang pelayan dari klan Qian yang datang untuk mengantarkan barang. Mari kita berhenti di situ. Pelayan Qian, hahaha, apakah Tuan menganggap saya sebagai seorang anak? Kami tahu segalanya tentang klan Qian dan tidak ada orang sepertimu di antara mereka. Ouyang Lingtian menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingin memaksa Tuan untuk jujur, tetapi situasinya kritis sekarang. Kehadiranmu yang tiba-tiba di sini membuat kami semua ketakutan. Saya tidak punya pilihan selain menyinggung Anda untuk menghindari masalah. Aku hanya bisa meminta maaf darimu. Wajah Ouyang Lingtian dingin, menatap para tetua. Lusinan tetua Genesis Stage mengepung kelompok pedagang. Para penjaga tegang, menunggu perintah Zuo Fan. Sangguan Qingyan mulai, mengepalkan tinjunya dengan cemberut dan hati yang sakit. Murong Sui menggelengkan kepalanya, sementara murid-murid Tanah Barat dan murid-murid si Bright Sekte menyaksikan peristiwa itu terjadi. Sui Ruoihua dan gadis lainnya hanya bingung, menatap Zuo Fan dengan heran. Bagaimana dia menjadi berbahaya? Siapa dia? Perlu menangkapnya. Zuo Fan tidak bergerak, menatap anggun gadis damai yang bersandar padanya. Dia kemudian melirik Ouyang Lingtian. Ouyang senior, bisakah Anda memberi saya waktu untuk duduk lebih baik? Duduk lebih baik, untuk apa? Ouyang Lingtian tidak tahu trik apa yang coba dilakukan Zuo Fan. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Ouyang senior, saya hanya ingin duduk dan tidak ada yang lain. Setelah semua kehancuran yang disebabkan oleh naga es, itu akan menjadi matahari terbenam yang indah untuk dinikmati dengan es yang menutupi semuanya. Menikmati matahari terbenam. Alis Ouyang Lingtian berkedut, melihat sekeliling reruntuhan yang tertutup es dan salju, lalu menatap Zuo Fan dengan tatapan kosong. Ada apa dengan orang ini? Tidak ada sok, panik, takut, maupun marah, hanya niat untuk melihat pemandangan. Apakah dia baik-baik saja? Ouyang Lingtian terpana oleh mata yang dalam di balik topeng elang. Permintaan Zuo Fan membuatnya bingung. Yang lain membiarkan Ouyang Lingtian memimpin dan tidak akan berhenti sekarang. Jadi semua terlihat bodoh pada Zuo Fan, yang hanya ingin menikmati senja. Mereka telah melihat banyak orang dalam hidup mereka yang panjang sebagai kultivator, melawan musang licik atau orang bodoh yang gegabah, tetapi Zuo Fan mengambil kue itu. Chu Qingcheng membuka matanya, lebih jelas dari sebelumnya, tapi masih kosong. Dia kemudian meninggalkan sisi Zuo Fan. Qingcheng sudah bangun. Sui Ruoihua menyala dan berbicara dengan rasa terima kasih. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia beristirahat dengan damai. Bahkan dengan semua kekacauan di sekitarnya, merupakan keajaiban dia bisa tidur begitu lama. Sui Ruoihua menangis. Zuo Fan mengangguk pada Chu Qingcheng dan berkata, Ouyang senior, ayo pergi. Nona Sui, saya akan meninggalkan Nona Chu dalam perawatan Anda.
Apakah kamu tetap seperti itu sehingga kamu tidak akan mengganggunya? Ouyang Lingtian melihat Zuo Fan tidak menunjukkan perubahan tetapi kemudian dia tersadar. Saya mengerti sekarang, Tuan, setelah Anda. Ouyang Lingtian memberi isyarat dan beberapa tetua mendekati Zuo Fan untuk menahannya. Zuo Fan tidak melawan, berjalan pergi dengan tatapan yang dalam saat Sui Ruoihua menahan Chu Qingcheng. Qingcheng, setelah aku menyelamatkan Sanzi muda, aku akan menjemputmu dan tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Pak, dia nyaris tidak melangkah saat Chu Qingcheng mengulurkan tangan dan mencengkeram tangan Zuo Fan. Zuo Fan mulai dan melihat dengan harapan. Apakah Qingcheng bangun? Apa yang dia lihat adalah mata kosong yang sama, bahkan saat tangan lembutnya menggenggamnya, seperti sesuatu yang berharga, tidak mau dilepaskan. Sui Ruoihua mencoba menariknya, tetapi cengkeramannya tidak mau. Sui Ruoihua canggung, tampak bingung. Apa yang terjadi pada Chu Qingcheng? Zuo Fan tahu bahwa dia meraihnya karena naluri. Tidak peduli kapan atau di mana, bahkan dengan pikirannya yang memudar, ingatannya hilang, perasaannya tidak akan pernah berubah. Chu Qingcheng berpegangan pada Zuo Fan semua karena perasaan itu. Hati Zuo Fan sakit lagi, berbicara dengan tegas kepada Ouyang Lingtian. Ouyang senior, bisakah kamu juga membawa nona ini kemanapun kamu membawaku? 1028. Tentu, selama orang-orang dari Tanah Barat setuju. Dia menatap Chu Qingcheng lama dan memahami situasinya, bahwa itu tidak akan membantu kasus Zuo Fan. Dengan melihat tangan mereka yang dipegang begitu erat, Ouyang Lingtian bisa menebak seperti apa mereka. Tidak ada alasan untuk tidak menuruti permintaan kecil ini dan mengangguk. Dia tidak bisa begitu saja berubah menjadi antagonis, tidak sebelum mengetahui siapa Zuo Fan, dari mana dia berasal dan pihak yang dia ambil. Zuo Fan tersenyum dan mengangguk, lalu menoleh ke Sui Ruoihua. Dia mendapat ide, melihat bagaimana Chu Qingcheng dan dia begitu dekat, itu mungkin benar-benar menguntungkan Chu Qingcheng dan membantunya pulih lebih cepat. Dia memberikan persetujuannya dan melepaskan tangan Chu Qingcheng. Chu Qingcheng menunjukkan senyum tipis, akhirnya di sisi Zuo Fan dan menempel di lengannya seperti lem. Penatua si Bright Sekte mengawal Zuo Fan dan para penjaga di bawah pengawasan ketat, seperti tahanan. Sangguan Qingyan menyaksikan dari samping dengan kekhawatiran terhadap Zuo Fan di satu sisi, dan kebingungan di sisi lain. Zuo Fan tidak pernah memikirkan wanita manapun di sekitarnya, sampai-sampai dia bahkan melakukan semua yang dia bisa untuk tidak mengganggu tidurnya. Tapi siapa dia? Saudari junior Sui, apa yang terjadi? Siapa dia dan mengapa Anda membiarkan saudari junior Qingcheng pergi bersamanya? Aku juga tidak tahu, tapi sepertinya mereka sangat dekat. Qingcheng merasa damai di sekelilingnya. Saya percaya bahwa membiarkan dia tinggal bersamanya akan membantunya pulih. Wu Qingqiu bergegas ke Sui Ruoihua untuk mendapatkan jawaban, tetapi dia juga tidak tahu banyak. Yan Mo menggerutu. Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Dia terlalu banyak teka-teki dan membuat si Bright Sekte mengawasinya. Dengan membiarkan Chu Qingcheng pergi bersamanya mungkin akan berakhir dengan menggunakan dia sebagai tameng pada akhirnya. Bagaimana kita akan menyelamatkannya, di rumah Sekte si Bright? Mereka tidak akan menyerah begitu saja di bawah kondisinya hanya karena kamu adalah murid dari Tanah Barat. Apalagi yang harus saya lakukan? Anda juga melihatnya, tangannya terpaku padanya dan tidak mau melepaskannya. Pikirannya hilang, jadi tentu saja dia bersikap keras pada kita. Apakah Anda tidak mendapatkan kebenaran sederhana itu? Kenapa kamu, Yan Mo dan Sui Ruoihua bertengkar, dengan Wu Qingqiu mengerutkan kening. Dia kemudian bergegas dan menangkupkan tangannya ke arah Ouyang Lingtian. Ouyang senior, adik perempuan juniorku dengan pikiran lemah sekarang telah pergi dengan pria tak dikenal itu. Aku hanya meminta senior untuk menjaganya jika terjadi sesuatu. Aku mengerti, kamu tidak perlu mengatakannya. Tapi tidak perlu khawatir, karena dia tidak memiliki niat buruk terhadap adik perempuanmu. Ouyang Lingtian memotongnya dengan lambaian tangan. Wu Qingqiu tampak bingung. Senior, bagaimana kamu begitu yakin? Perasaannya terhadap adik perempuanmu terlihat jelas dan dia bersandar padanya juga. Ini tidak bisa dipalsukan. Ouyang Lingtian berbicara. Saya sudah ada selama bertahun-tahun dan dapat membaca situasi. Adik juniormu akan aman sepenuhnya di sisinya, hahaha. Ouyang Lingtian tertawa dan menepuk pundaknya lalu meninggalkan mereka di sana dengan bingung. Ouyang Lingtian berjalan ke arah putranya dan mengangkat tangannya, membuat Ouyang Changqing menundukkan kepalanya dan berlutut dengan tatapan cemberut. Ouyang Lingtian memperhatikan putranya yang sembrono dan liar dengan gigi yang digertakkan, pada akhirnya menurunkan tangannya, beralih untuk menegur. Sialan, apakah kamu tahu badai apa yang kamu timbulkan hari ini? Anda tidak hanya menyebabkan begitu banyak kerusakan pada sesama murid Anda yang disegel, perlu dibawa ke paviliun penyegel surga untuk pulih, Anda juga memaksa saya untuk mengambil pedang penyegel surga dari tempatnya, melemahkan penghalang. Bagaimana jika Invincible Sword menggunakan kesempatan ini untuk menyerang? Jika sekte itu jatuh, semuanya akan menjadi milikmu.
Aku harus segera mendapatkan pedang itu kembali dan melapor ke pemimpin sekte tentang Steward Qian. Setelah semuanya beres, aku akan berurusan denganmu. Ouyang Lingtian mengibaskan lengan bajunya dan terbang menjauh, meninggalkan Ouyang Changqing dengan tatapan sedih dan wajah tidak puas. Kalau begitu aku berharap itu tidak pernah menetap. Selama ayah sibuk, dia tidak mau berurusan denganku. Ouyang Changqing ini, Murong Sue bisa membacanya seperti buku, menggelengkan kepalanya dan berkata, Yaner, tidakkah menurutmu dia belum dewasa sedikit pun? Yaner. Sangguan Qingyan tidak ada di sana. Wu Qingqiu telah mendapatkan jawaban Ouyang Lingtian dan menghibur kelompoknya sebelum pergi juga. Saat dia pergi, pikiran Wu Qingqiu tenggelam dalam pikirannya. Sui Ruoihua tiba-tiba menemukan jalannya diblokir oleh seseorang yang tidak terduga. Nona, apakah Anda? Sangguan Qingyan dari Tanah Timur. Dia membungkuk. Sui Ruoihua tampak bingung. Nona Sangguan, mengapa Anda tiba-tiba muncul seperti ini? Saya ingin tahu segalanya tentang wanita itu, sampai ke detail terkecil. Bisakah Anda memberitahu saya? Sangguan Qingyan menatap lurus ke mata Sui Ruoihua. Sui Ruoihua mulai bingung. Mengapa dia tertarik pada Qin Cheng? Sui Ruoihua mengukur matanya yang gelisah dan mengangguk pada akhirnya. 1 jam kemudian, bulan kini menggantikan matahari di langit saat malam tiba. Kilatan cahaya muncul di Beyond Heaven Island, di pavilion tertinggi, menghubungkannya ke langit, menjadikannya tempat tinggal yang abadi. Ouyang Lingtian muncul di sini, berjalan menuju pilar tembaga, setinggi 2 meter kali setengah meter, ditutupi tanda-tanda yang bersinar redup. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan mempersembahkan pedang penyegel surga dengan sangat hormat. Aku telah meminjam pedang dewa dan sekarang datang untuk mengembalikannya. Saya meminta keempat yang mulia untuk mengaktifkan penghalang dan meletakkan pedang suci di tempat yang seharusnya. Hahaha, itu cepat. Sebuah suara tua bergema di pavilion, diikuti oleh kemunculan 4 tetua dengan janggut putih di setiap sisi pilar tembaga. Lingtian, kami telah meminjamkan pedang karena sekte berada dalam bahaya besar. Sekarang setelah Anda datang untuk mengembalikannya, kami ingin beberapa jawaban. Ouyang Lingtian menggelengkan kepalanya. Kemalangan sekte ini menimpa putraku yang malang, hampir menimbulkan malapetaka. Ouyang Lingtian menghela nafas dan menceritakan kejadian tersebut secara lengkap. Para tetua menjadi serius. Changqing adalah benih yang bagus dengan bakatnya yang luar biasa, tetapi hal itu mempengaruhi pikirannya. Semakin kuat dia, semakin besar kejatuhannya. Lingtian, dia putramu dan kamu harus meluruskannya. Terlepas dari masa depannya yang cerah, itu hanya akan membawa kemuliaan bagi sekte tersebut selama dia berjalan di jalan yang benar. Tetapi jika dia menjadi jahat, dunia akan menderita. Dia tidak bisa dimanjakan. Saya akan mengingat nasihat yang mulia. Ouyang Lingtian merasa malu. Keempatnya membuat tanda dan penghalang di pilar terbuka. Seorang tetua memberi isyarat dan pedang penyegel surga di tangan Ouyang Lingtian terbang di atas pilar tembaga, melayang dengan tenang. Para tetua mengubah tanda mereka dan penghalang dipulihkan. Pedang penyegel surga bersinar terang dalam cahaya biru sedingin es, tetapi dengan penghalang di tempat, itu tidak berjalan jauh, tersedot oleh pilar tembaga. Seluruh penghalang sekte itu bergetar kemudian dan memancarkan cahaya biru sedingin es, mistis dan mempesona. Keempat tetua mengangguk. Sekarang penghalang sekte kuat dan perdamaian dipulihkan. Bahkan Invincible Sword pun tidak bisa masuk, hahaha. Ya, yang mulia, sekarang saya akan pergi karena saya memiliki masalah untuk didiskusikan dengan pemimpin sekte. Patriark membungkuk. Keempatnya melambaikan tangannya dan dia mundur. Namun, mata mereka gagal melihat bayangan halus yang mengawasi seperti ular beludak. Itulah mengapa tidak ada penjaga di sekitar Heaven Ceiling Pavilion. 4 penjaga pedang terkuat, tetua 4 puncak salju, mengawasinya. Bayangan pilar bergoyang dan Bali Yuyu muncul dalam kegelapan, menatap keempat tetua dengan cemberut. Keempat gabungan memiliki kekuatan Raja Pedang, sama kuatnya dengan Ouyang Lingtian. Mendapatkan pedang itu akan sulit, belum lagi pertempuran panjang yang akan menambah lebih banyak masalah. Apa yang harus dilakukan? 1029. Bali Yuyu menatap tajam keempat tetua dari bayang-bayang, ragu-ragu mengganggu hatinya. Zuofan menyuruhnya mengambil pedang malam ini, tetapi jelas bahwa sekte terbaik di Tanah Utara tidak akan berjalan mulus, bahkan untuk Raja Pedang seperti dirinya. Sialan, bagaimana sekarang? Aku tidak pandai dalam hal berpikir. Bali Yuyu tidak bisa melihat jalan keluar dari ini. Apa yang akan dilakukan bocah itu? Melihatnya selalu datang dengan rencana untuk segalanya, maka situasi ini seharusnya tidak berbeda. Kenapa aku tidak bisa memikirkan apapun? Dia mencari-cari semua kekuatan otak yang bisa dikerahkannya untuk mencari jalan keluar, meskipun dia masih kosong. Pedang penyegel surga berada di belakang penghalang dan juga menyalakannya. Itu berarti dia tidak lagi memiliki cara untuk mengambilnya dengan paksa. Belum lagi 4 tetua kuat yang menjaganya. Itu adalah pertahanan sempurna yang tidak bisa dia langgar.
Haruskah aku kembali dan bertanya padanya? Memikirkan hal itu, pikiran Bali Yuyu berkelana, tapi kemudian menepis pikiran itu. Tidak, saya setuju untuk mengambil pedang malam ini. Terjebak dan mendatanginya untuk meminta bantuan hanya akan membuatnya menertawakanku. Aku adalah Raja Pedang Hujan Dingin yang hebat. Meskipun jelas bahwa kekuatan tidak akan memberiku hasil apapun. Apa yang harus saya lakukan? Terlebih lagi, aku tidak bisa melihat cara untuk melewati pertahanan yang tidak bisa dipatahkan, jadi apa yang bisa dia lakukan? Ya, dia juga tidak bisa melakukan apa-apa. Selain itu, dia menyuruhku datang ke sini untuk mengintai, sementara mengambil pedang di sore hari terlalu terburu-buru. Rencananya adalah satu-satunya masalah di sini, tidak ada hubungannya denganku. Bahkan jika aku melimpahkan masalah ini padanya, dia juga tidak bisa menyelesaikannya. Ya, pasti tidak ada solusi. Jadi tidak ada penghinaan untuk kembali dengan masalah yang tidak terpecahkan. Bali Yuyu menemukan alasan yang tepat dan menyerah begitu saja. Dia berbaur dengan kegelapan dan menyelinap pergi. Dia akan pergi ke Zuofan untuk mengeluh tentang tugas yang mustahil ini. Meskipun Zuofan memiliki hal-hal lain yang harus diperhatikan saat ini, dengan si Bright Sekte mengawasinya. Di aula si Bright Sekte, Ouyang Lingtian melangkah ringan dan tercengang dengan apa yang dilihatnya. Selain pemimpin Sekte Ling Yuntian, ada juga Heiran yang dimuliakan dan Bu Xingyun dari Sekte Sun Si. Ouyang Lingtian segera menyadari dan membungkuk. Pemimpin Sekte, saya kira Anda tahu. Tentu saja, Ling Yuntian menunjuk ke keduanya. Heiran yang mulia dan pemimpin Sekte Bu telah menjelaskan semuanya. Aku tahu ada sesuatu yang istimewa tentang Steward Qian, tapi bahkan aku tidak mengira dia begitu luar biasa. Saya tercengang mendengar bahwa dia menghancurkan roh yang dibentuk oleh kekuatan duniawi dalam satu pukulan. Anda juga tahu bahwa hanya dengan bantuan pedang surgawi kita dapat berharap untuk melawan ketika kekuatan dunia bertemu. Bu Xingyun memutar matanya. Pemimpin Sekte Ling, kenapa kamu masih memuji dia? Dia mata-mata, area pusat. Sekte saya telah menemukannya. Ini hanya membuktikannya. Itu terlalu cepat untuk diceritakan. Heiran yang ditinggikan melambai. Keterampilannya membingungkan dan sama kuatnya, tetapi hanya ada sedikit bukti yang mendukung dia datang ke si Bright Sekte untuk alasan jahat. Spekulasi liar hanya akan merugikan orang yang tidak bersalah. Menyakiti orang yang tidak bersalah. Kebaikan apa yang bisa dibawa oleh seorang pria dengan latar belakang yang tidak diketahui dengan datang ke si Bright Sekte? Jika bukan mata-mata pusat, apa, di sini untuk berharap umur panjang di hari ulang tahun pemimpin Sekte Ling? Jadi bagaimana jika dia tidak bersalah? Di masa krisis ini, tindakan putus asa adalah suatu keharusan, seperti memusnahkan semua elemen yang tidak diketahui. Sama sekali tidak, itu hanya akan membawa lebih banyak masalah jika kita membunuh begitu saja tanpa mengetahui siapa dia. Heiran yang ditinggikan membantah proposal itu, mengerutkan kening pada hasil yang ditakuti. Bu Xingyun mengejek, apakah kamu berbicara tentang berita ramai tentang bencana Gunung Iblis? Yang mulia Heiran sekarang pasti paranoid. Pertama-tama, tidak ada yang pernah melihat Gunung Iblis dan itu bisa saja palsu. Kedua, bahkan jika itu nyata, menurutmu murid-muridnya ada di mana-mana? Anda pikir Anda hanya akan menabrak satu di setiap langkah. Peluang kali ini tinggi. Heiran yang agung meringis. Kekuatannya di luar pemahaman. Berapa banyak pemuda di negeri ini yang bisa menandinginya? Siapa lagi selain Gunung Iblis yang bisa menghasilkan murid seperti itu? Jika dia benar-benar berasal dari sana, semakin banyak alasan kita tidak bisa main-main dengannya. Devil Mountain pasti melemahkan semua sarafmu. Jika murid Gunung Iblis menentang Tanah Utara, apakah kita hanya akan menonton sambil tersenyum? Devil Mountain tidak pernah melibatkan dirinya dengan hal-hal sekuler. Selama kita tidak menyentuh mereka, mereka juga tidak akan mengganggu kita. Bagaimana jika mereka menyentuh kita? Tidak, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Baiklah, Ling Yuntian melangkah dalam pertengkaran mereka, berteriak. Ini adalah sekte terang laut. Kami memutuskan bagaimana kami menangani tersangka di sini. Bukan masalahmu untuk dipertimbangkan. Keduanya mendengus marah. Ling Yuntian menghela nafas dan berkata, Lingtian, bagaimana kamu menghadapinya? Saya tidak berani melakukan apapun tanpa persetujuan pemimpin sekte. Dari apa yang saya pelajari dari tindakannya, dia bukan sembarang orang dan tidak akan membuat segalanya menjadi lebih sulit. Untuk saat ini, para tetua telah menyegel Yuan Qi mereka dan menempatkannya di belakang penghalang, menunggu perintah pemimpin sekte. Dan bagaimana dengan soal Soaring Sword yang tersegel? Ling Yuntian bertanya. Ouyang Lingtian menggelengkan kepalanya. Cara penyegelan dan pemecah dari pedang penyegel surga yang kita tahu harus menjadi yang tertinggi, tetapi tampaknya segel pada pedang melonjak ini sangat aneh sehingga tidak ada metode, atau yang lainnya, yang berfungsi. Itu membuat kami bertanya-tanya siapa pelakunya untuk mengetahui penyegelan yang luar biasa itu. Kami akan membutuhkan waktu untuk menelitinya sebelum kami dapat memecahkannya. Sangguan Fei Xiong adalah orang bodoh yang keras kepala,
bersikeras untuk melepaskan segel itu sendirian, bahkan setelah setengah tahun tanpa hasil. Jika bukan karena kami, dua lelaki tua yang menemukan ini 3 hari yang lalu, kami mungkin tidak akan pernah tahu, hahaha. Heiran yang agung menghela nafas. Ouyang Lingtian mengangguk. Heiran, kamu berani mengatakan itu. Anda juga tidak akan pernah memberitahu kami. Itu masih dalam kegelapan jika bukan karena Murong Lie memanggilku untuk membantu. Orang bodoh tua itu menyuruh kita menutup mulut agar dia tidak terlihat buruk. Kalian berdua kakek tidak punya rasa prioritas untuk benar-benar setuju dengan dia. Ouyang Lingtian memutar matanya. Ling Yuntian menjadi serius. Pembukaan segel pedang melonjak mengambil prioritas tertinggi seperti sekarang. Setelah segel dibuka dan semua pemimpin dari setiap negeri berkumpul, kami kemudian dapat menyelidiki Steward Qian dan mendiskusikan cara mengatasi masalah tersebut. Mereka semua setuju, dengan hanya Bu Xingyun yang menggerutu. Bunuh saja dia dan selesaikan. Juga, Ling Yuntian memelototinya. Pemimpin Sekte Bu, Anda berada di Sekte Si Bright. Bisakah Anda menghormati aturan kami? Jauhkan mata Anda untuk diri sendiri. Aduh, Bu Xingyun meringis. Pemimpin Sekte Ling, apa artinya itu? Hahaha, pemimpin Sekte Bu pasti tahu. Di Si Bright Sekte, saya tahu semua yang terjadi. Anda menyuruh murid Anda memantau kelompok Qian Fan. Bagaimana lagi Anda bisa tahu begitu cepat dan menjadi orang pertama yang melaporkan kepada saya tentang masalah ini? Aku hanya melakukannya demi keamanan Si Bright Sekte. Pemimpin Sekte Ling, tolong jangan salah paham. Bu Xingyun tersenyum paksa. Pak, Ling Yuntian menepuk pundaknya sambil tersenyum. Jika pemimpin Sekte Bu ingin aku tidak salah paham, maka tolong ambil tindakan yang tidak dicurigai. Cobalah untuk tidak melangkahi lagi. Bu Xingyun menatapnya lama dan gemetar saat dia mengangguk. Orang ini tidak sebaik di dalam maupun di luar. Di sel yang agak luas, tim Zuofan duduk dengan tenang dengan kultivasi mereka tersegel. Temboknya tidak bisa dihancurkan dan bahkan banyak penghalang spasial dipasang untuk mencegah siapapun keluar. Kiaoer adalah satu-satunya yang terlewatkan. Para tetua Sekte Si Bright mempercayai tindakan kekanak-kanakannya yang sebenarnya. Seberapa tangguhkah seorang anak? Zuofan tampak tenang, mengabaikan suasana gelap di dalam sel, memegang tangan gadis cantik itu. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini benar-benar berlawanan dengan rencana kita. Seorang penjaga bertanya. Zuofan menggelengkan kepalanya. Jika rencananya tidak dapat mengikuti kenyataan, itu hanya dapat beradaptasi untuk memasukkan perubahan. Paling buruk, kita akan menunggu beberapa hari di sini sebelum mulai bekerja. Mereka tidak membiarkan kita keluar dari pandangan mereka. Apakah Tuan itu yakin? Kenapa lagi aku begitu tenang? Sekarang berhenti bicara. Zuofan memelototinya dan menghela nafas saat dia menoleh ke Chu Qingcheng yang mati rasa. Aku senang setidaknya ini membuat kita bersama. Dengan betapa berbahayanya perjalanan ke Laut Utara, bahkan satu momen lagi sudah cukup. Tepuk tangan bergema di tempat kosong itu, diikuti tawa. Hahaha, aku benar. Kakak Zuo, ini benar-benar kamu. Kamu masih hidup dan akhirnya kembali. 1030. Dengan alis gemetar di balik topeng elang, Zuofan secara refleks melihat ke balik jeruji. Pintu penjara terbuka dengan derit dan sosok Wu Qingqiu yang tidak berubah melangkah masuk di depannya. Dengan senyum senang, dia terlihat bersemangat saat dia semakin dekat dan dekat dengan Zuofan. Zuofan menggelengkan kepalanya sambil terkekeh. Apa yang membuatmu yakin? Dari semua orang di bumi hijau surga ini, hanya saudara Zuo yang akan merasakan begitu banyak cinta untuk saudari junior Qingcheng. Ini berjalan dua arah juga, dengan saudari junior Qingcheng hanya mempercayai saudara laki-laki Zuo dari lubuk hatinya. Mata Wu Qingqiu berbinar dan mendesah. Saya sulit percaya bahwa seorang teman baik yang telah pergi selama bertahun-tahun akan muncul di hadapan saya. Berkat kata-kata senior Ouyang yang membuat saya melompat ke kesimpulan yang begitu liar. Dia bilang kamu tidak akan pernah menyakiti saudari junior karena cinta dan dia benar. Itu hanya menyisakan Anda yang memiliki cinta abadi untuknya. Jadi satu-satunya solusi, bagaimanapun tidak mungkin dan tidak peduli seberapa tidak mungkinnya orang tersebut, adalah yang paling mungkin. Untuk itu saya datang untuk melihat apakah Anda nyata. Zuofan menggelengkan kepalanya. Dia menelusuri topeng elang dan perlahan menurunkannya. Saudaramu bijaksana melebihi usianya. Anda menemukan saya keluar. Tanpa aku atau Yelin saat itu, Tanah Barat akan menjadikanmu sebagai murid terbaiknya. Saudaramu tidak ada bandingannya. Aku tahu itu. Kakau benar-benar di sini. Mengabaikan kata-katanya, Wu Qingqiu tersenyum tenang dan matanya yang tajam saat emosi membuatnya kewalahan. Dia membutuhkan waktu yang baik untuk menenangkan hatinya. Itu benar-benar bidikan di jurang tergelap, namun akhirnya menjadi nyata. Kemana saja kamu selama ini, bahkan meninggalkan istrimu? Zuofan menoleh ke belakang dan tidak berkata apa-apa. Wu Qingqiu melirik Chu Qingcheng yang pernah tenang namun kosong di lengannya dengan tatapan kecewa.
Seorang pria selalu ingin meninggalkan jejaknya. Bisnis apapun yang Anda miliki yang perlu diselesaikan, tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Saudari junior Qing Cheng sangat masuk akal dan akan membiarkanmu pergi. Paling tidak yang bisa Anda lakukan adalah kembali dengan selamat dan tidak melakukan ini pada saudari junior. Rambutnya tidak hanya memutih tetapi dia juga menutup pikirannya untuk semua orang. Adapun Anda, saya melihat Anda telah pulih dari rasa sakit Anda, dengan penampilan rambut hitam halus Anda, melakukannya dengan cukup baik untuk diri sendiri. Aku hampir tidak mengenalimu. Nada bicara Wu Qingqiu menyalahkan dan marah pada bagaimana Zuo Fan memperlakukan Chu Qingcheng, yang dianggap sebagai saudara perempuan yang baik. Zuo Fan tidak membalas, menerima semua tegurannya. Kamu telah menjadi seseorang yang paling kami kagumi, terutama oleh Yan Mo dan tentu saja oleh adik laki-laki. Wu Qingqiu memelototinya. Kamu unggul dalam pikiran dan kekuatan, mendapatkan rasa hormat penuh dari kami. Ketika kami mendengar bahwa Anda telah dibunuh, banyak dari kami ingin balas dendam. Kami telah mengambil tanggung jawab untuk merawat janda yang kau tinggalkan. Bahkan Yan Mo yang merajalela itu bijaksana terhadap saudari junior Qing Cheng, semua karena semua orang di generasi kami melihatmu sebagai yang terbaik di tanah barat. Dan apa yang kamu lakukan? Memalsukan kematianmu dan menghilang selama 5 tahun. Anda telah mengecewakan saudari junior Qing Cheng yang selalu mengharapkan Anda kembali, dan Anda telah mengecewakan saudara laki-laki Anda yang mengagumi Anda. Nada bicara Wu Qingqiu semakin marah. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam, merasa malu. Baik 4 atau 5 tahun, itu masih lama. Saya percaya bahwa saya bisa melakukan semuanya sendiri. Qing Cheng akan kesakitan tetapi kemudian diikuti dengan kelegaan karena dalam 1 atau 2 dekade, lukanya akan mulai sembuh dan dalam 50 tahun dia akan pindah. Seabad kemudian, dia bahkan tidak mengingatku. Cinta terdalam akan terkubur dalam pasir waktu, bukan? Tetapi, Zuo Fan merasa hatinya berdarah setiap kali dia menatap mata istrinya yang kusam itu. Saudari junior Qing Cheng bahkan tidak menunggu. Saat Anda dinyatakan meninggal, hatinya mati bersama Anda. Wu Qingqiu sangat sedih. Saya hanya ingin tahu, mengapa Anda tidak kembali jika Anda aman. Tidak peduli berapa banyak Anda berubah, dia masih tahu itu Anda bahkan di belakang panggung. Mungkin jika Anda tinggal bersamanya, Anda bisa membuka hatinya lagi. Dalam masalah hati, hanya penyebabnya yang bisa menyembuhkannya. Tidak ada pil di dunia ini yang bisa menyembuhkannya, karena kamu adalah obatnya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dengan sedih. Aku tidak bisa melihatnya, karena aku berharap dia akan belajar melupakanku. Mengapa? Ini untuk kebaikannya sendiri. Aku tidak ingin menyakitinya. Zuo Fan meremas tangannya. Jika aku mati besok, apakah aku harus membiarkannya mati bersamaku? Wu Qingqiu mulai. Apa artinya itu? Hidupku bukan milikku sendiri dan dapat dituai dengan seenaknya. Aku hanya tidak ingin membebaninya. Zuo Fan menghela nafas panjang. Wu Qingqiu tercengang. Saya mungkin tidak tahu masalah apa yang Anda hadapi, tapi saya bisa mengerti maksud Anda. Apakah Anda mengatakan bahwa semua yang Anda lakukan adalah agar dia hidup? Zuo Fan mengangguk, matanya berkaca-kaca karena lelah. Maaf, saya lupa diri saya di sana. Seharusnya aku tahu kau tidak akan pernah sekejam itu pada saudari junior Qing Cheng. Wu Qingqiu mengalah dan membungkuk setelah beberapa pemikiran. Zuo Fan melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, memberitahuku sebenarnya membuatku merasa sedikit lebih baik. Saya sangat berterima kasih kepada Anda dan semua orang yang meluangkan waktu untuk menjaga Qing Cheng selama ini. Wu Qingqiu menggelengkan kepalanya. Itu yang dilakukan saudara laki-laki, semuanya alami. Wajar saja, kamu sama sekali tidak mengerti wanita. Suara omelan keluar dari belakang. Jika boleh saya katakan, dan kakak tertua dari Double Dragon Manor, Anda harus mencabik-cabik pria kejam ini karena mencampakkan istrinya. Keduanya menoleh ke belakang untuk melihat dengan kaget bahwa itu adalah Sangguan Qingyan dengan mata merah karena menangis dan menatap mereka dengan marah. Zuo Fan bingung. Apa yang kamu lakukan di sini? Menurut Anda apa penjara sekte terang laut itu? Ini bukan taman bermain. Ya, saya mengatakan kepada senior di luar untuk tidak membiarkan siapapun mengganggu kami. Kenapa kamu bisa? Wu Qingqiu tampak bingung padanya. Bang, Sangguan Qingyan menginjak jalannya, mengutuk. Aku tahu kamu adalah kakak tertua dari Double Dragon Manor, Wu Qingqiu, dan bahwa para senior itu membiarkanmu masuk karena kepentinganmu di Double Dragon Manor, tapi kamu hanya seorang murid. Aku, bagaimanapun, adalah nona muda dari klan Sangguan, biji mata ayahku. Jadi menurut Anda siapa yang lebih disukai orang-orang tua itu? Aduh, Wu Qingqiu kehilangan kata-kata. Benar, Double Dragon Manor memimpin tanah barat, tapi aku hanya seorang murid di dalam pekarangannya. Tidak peduli berapa banyak bantuan yang saya miliki, itu akan bertahan selama beberapa dekade. Ketika orang-orang baru berikutnya datang, saya akan segera dilupakan. Sementara klan Sangguan dari Tanah Timur akan selalu menjunjung tinggi nona muda mereka. Status mereka hanya berbeda dunia.
Orang-orang tua itu tentu saja tidak akan menginjak kaki nona muda negeri timur. Wu Qingqiu memutar matanya dan menggerutu. Tetua Sekte Si Bright benar-benar tangguh. Dia gagal menyadari bahwa mereka tidak akan membiarkan seorang murid dari negeri barat melihat tersangka terbesar mereka kecuali mereka tangguh. Itu semua karena tidak ingin membuat marah Double Dragon Manor yang ada di belakangnya sehingga mereka membiarkannya lewat. Seperti membuat marah Double Dragon Manor berarti membuat marah semua tanah barat. Mereka tidak bisa disalahkan. Hal yang sama berlaku untuk Sangguan Qingyan. Jadi nona muda ini menyerbu ke penjara dan tepat di depan wajah Zuo Fan saat dia melotot. Nona muda Sangguan, apakah aku melakukan sesuatu yang membuatmu marah? Zuo Fan tampak bingung. Bibir Sangguan Qingyan bergetar dan mengangguk. Ya, memang begitu, karena kamu tidak tahu apa yang dipikirkan wanita. Datang lagi. Zuo Fan berhenti sejenak, menoleh ke Wu Qingqiu untuk mendapatkan jawaban tetapi dia juga tidak tahu apa-apa, mengangkat bahu yang tidak membantu. Zuo Fan, aku tahu semua tentangmu dan istrimu, setiap detailnya. Mata Sangguan Qingyan berkobar karena marah. Kalian telah melalui begitu banyak hal bersama, jadi mengapa kalian begitu tolol? Apakah kamu tidak melihat apa yang dia inginkan? Zuo Fan meringis, berubah menjadi serius.